Nah, penyampaian pendapat itu is part of our moral responsibility sebagai tanggung jawab moral. Penyampaian pendapat itu adalah sense of our belonging. Rasa kita memiliki Indonesia milik kita, bukan milik ente aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh nasional, bahkan kesana kemari internasional. Ini dengan Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah. Tadi di awal dikatakan bahwa Ramadan ini kan harus menciptakan ketakwaan. Ya. Harus menjadi orang yang konsisten sama antara pembicaraan dengan kelakuan. Kalau lihat fenomena sekarang ini bagaimana ini konsistensi khususnya kaitannya dengan tadi itu spot diplomasi, kemudian rilis diplomasi, penguasa, bagaimana Kiai melihat? Saya melihatnya itu udah sangat nyata-nyata kita itu inkonsisten. Dengan kata lain kita itu munafik. Kita itu pengkhianat lah ya. Kan kalau digunakan kata inkonsisten itu masih halus. Ya, saya pribadi merasa sangat sedih melihat apa yang terjadi di negara kita. Kelihatannya pemerintah rezim ini itu sudah tidak lagi mau mendengar masukan aspirasi dari rakyatnya. Penegakan hukum seenaknya. Ya, kemudian setelah penegakan hukum kita lihat konflik antar warga dibiarkan. Yang ketiga penggunaan anggaran juga seenaknya, pajak dibuat pajak, kebocoran di mana-mana. Jadi penegak hukum, pengayom, ya polisi, kasus Kambo, kasus Teddy Minahasa sudah sangat jelas. Ternyata para penegak hukum itulah yang merusak akhlak dan moral anak-anak bangsa. Itu harusnya penegak hukum yang melanggar hukum itu azaban di'fain. Jadi di'faini minal azab. Harus kali lipat kan? Atau ada'afan mudha'afa. Orang dia tahu ini narkoba di mana aja dunia pada saat narkoba dibolehkan hancur. Amerika, Eropa, semua kejadian penembakan terhadap orang-orang tidak berdosa, penggunaan senjata itu semua dari narkoba, semua pelacuran, semua. Jadi fenomena yang kita saksikan itu mengerikan. Bukan hanya itu saja, yang terlibat dalam kasus-kasus kemaksiatan, kemunkaran ini, ya korupsi, bukan hanya mereka penegak hukum, sebagian rektor, ya intelektual, juga ya, agamawan terlibat, ya kan, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Apakah ini tidak dijadikan sebagai warning bagi kita? Nah, kalau apa yang disampaikan oleh sebagian kawan perlu kita lakukan revolusi akhlak atau Indonesia darurat kemaksiatan dan kemunkaran, itu sudah nyata adanya. Jadi kalau kita menyampaikan ini ke rezim, ya bukan kita anti rezim, kita ingin membantu rezim, memperbaiki masyarakat. memperbaiki.
seharusnya rezim undang kita, kasih masukan, dengar, ya kan? Ini kan ke DPR tidak diterima, ya ke rezim eksekutif juga sama. Kita cuman ramenya di medsos, ya salah sedikit di medsos ditangkap juga kan. Dan setelah itu dituding radikal, radikul. Jadi yang melakukan kerusakan sono, yang disalahkan sini. Iya. Nah, kita dari civic society menyampaikan pendapat. Loh, mengapa kita sampaikan? Karena we are concerned, ya kita sangat peduli. Nah, penyampaian pendapat itu is part of our moral responsibility, sebagai tanggung jawab moral. Penyampaian pendapat itu adalah sense of our belonging. Rasa kita memiliki Indonesia milik kita, bukan milik ente aja. Ya, pemerintahan 10 tahun ada, setelah itu nggak ada. Tapi negara ini harus diselamatkan, bangsa ini. Memang sumber daya alam itu yang dijual akan datang lagi, kan habis dia. Coba kasus penjualan coal mining, ya 4.500 triliun rupiah itu masuk nggak ke rekening dalam negeri, ya nggak ada yang masuk. 4.500 triliun itu berapa miliar dolar, itu jual hanya coal mining, hanya batu bara. Belum lagi nikelnya, belum lagi itu, begitu banyak kekayaan bangsa ini dieksploitasi, bukan dieksplorasi. Eksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Kelompok tertentu baik dalam maupun luar negeri. Iya. Sementara masyarakat pemilik sahnya dia gigit jari. Iya, Maluku Utara, Malut itu kaya akan nikel. Wah, pertumbuhan berapa? 27%. Tapi Pak Gubernur bilang tidak, Pak. Itu yang menikmati bukan kami, yang menikmati mereka. Sementara air yang netes ke kami itu ya begitulah, 1 tetes, 2 tetes. Lalu kalau kita mengingatkan mereka, bukan berarti kita anti, tidak. Kita ingin bangsa ini selamat dari azab. Ini kalau sudah Allah mengazab, nggak ada yang bisa menahan. Coba lihat itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Lut. Diazab, selesai. Hitungannya cuma apa? Seminggu selesai. Dan yang kena bukan hanya yang jelek-jelek. Semua. Masyarakat yang baik kena itu. Ya. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan kekacauan. Fitnah di situ adalah kekacauan. Ya. Yang tidak hanya mengena orang-orang yang bermaksiat, yang dagang narkoba, ya. Tetapi yang sholat jamaah kena juga, ya kan? Ini kita yang ya dengan dekat dengan Majelis Salim kena juga. Nggak dipilih-pilih. Kenapa? Ya karena Anda kenapa diam saja. Nah sekarang ulamanya ini. Kiai, ada apa ini, hadis atau kaul ulama yang fasadul hukumah bi fasadil ulama. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, ya. Jadi banyak ulama, kiai, cerdik pandai itu yang sudah terpapar oleh virus al-wahan. Hubudunnya banyak sekali. Dan saya nggak perlu menyebutkan namanya. Kita udah lihat lah. Nah, dianggap merusak ya nama orang, ya. Banyak sekali. Dan begitu kita tahu, oh begini orang ini dulu baik, ternyata dikasih jabatan diam. Terutama saya perhatikan yang di ormas ya, yang muda-muda. Yang muda-muda itu ketua ormas muda dikasih jabatan manajer, direktur, komisaris, udah. Diam udah. Dia cium-cium tangan itu. Ya, nah mudah-mudahan ya generasi kita tidak seperti itu. Dan kita berharap sekali jangan sampai ya keturunan kita atau saudara-saudara kita itu terpapar
virus al-wahan, konsumerisme, materialisme, ya yang itu sangat berbahaya. Dan itu tentu bertentangan dengan la'alakum tattaqun tadi itu. Nah, la'alakum tattaqun ini memang nggak mudah ya. Karena saya selalu menyampaikan untuk meraih posisi insan kamil, ketakwaan yang absolut itu, kita harus betul-betul mutlak menauladani Rasulullah. Pola pikirnya kita laksanakan. Pola hidup dari makan minumnya juga kita tidak boleh tinggalkan. Lihat masyarakat sekarang ini kan terjadi pergeseran pola hidup. Segalanya serba instan, sistematis, praktis. Ya, mau minum langsung pesen order, datang minuman. Nggak tahu tuh bagaimana cara bikinnya di sana kan. Ya mau makan jam 10 lapar, langsung nasi goreng datang 15 menit. Ya kan? Padahal Rasul bilang, jangan berhentilah kamu makan minimal 2-3 jam sebelum kamu tidur, ya kan? Ya cucilah tangan dengan ya air yang tohirun mutohirun, bukan cuci tangan dengan air panta atau air teh, kan nggak tohirun mutohirun. Ternyata sekarang ini dahsyat. Kiai Muhyiddin, terima kasih, jazakumullah khairan atas ilmunya dan pandangannya. Juga salah satu wujud dari ketakwaan itu adalah harus konsisten. Yang rupanya sekarang ini banyak inkonsistensi. Dan salah satu bentuk ketakwaan juga adalah dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bersikap kritis. Karenanya kalau orang bersikap kritis itu harus dipandang dengan terima kasih, ya, bukan dengan kriminalisasi atau segala macam. Karena kan kata Ad-Dhahhak itu as-saqitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam dari mengatakan kebenaran adalah setan yang bisu. Sudah setan bisu pula. Pemirsa Bincang Perubahan, itulah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Barakallahu fiikum.